segalanya dimulai saat aku bertemu dengan wanita yang telah menjadi pendamping hidupku. Pertemuan kami tidak biasa, penuh dengan takdir dan misteri. Ini air kayak gini nih, gimana? Pertama kali aku melihatnya, matanya yang bening memancarkan kedamaian yang membuatku jatuh hati padanya. Dia tampak begitu tenang, seolah menjadi bagian dari alam itu sendiri. Setelah cukup lama aku mengenalnya, aku memutuskan untuk menjadikannya pendamping hidupku. Namun, sebelum kata-kata terucap, desa Masem, tempat kami tinggal, diporak-porandakan oleh sosok kejahatan yang amat sangat dahsyatnya. Hei penduduk desa Masem, di manakah kalian sembunyikan sosok Dewi yang akan membinasakan kalian? Serahkan atau aku yang akan membinasakan kalian. Masya Allah, luar biasa bermain di air ya. Kalau lumpur aja kalah deh. Serius. Para warga desa sangat kebingungan. Namun, tiba-tiba Dewi Sinta menampakkan dirinya dan memberitahu seluruh warga desa bahwa dirinya adalah utusan semesta yang kelak akan melahirkan seekor naga yang akan membinasakan seluruh kejahatan di muka bumi ini. Mendengar pernyataan Dewi Sinta, Ki Hajar Salokantara kebingungan. Ia sangat mencintai Dewi Sinta dengan sangat tulus. Namun, ia ragu akan kesanggupannya mengemban amanah yang sangat besar untuk menjadi seorang ayah dari sosok yang sangat luar biasa. Di tengah kebingungan tersebut, Dewi Sinta datang. Ia menghampiri Ki Hajar Salokantara. Ia berkata bahwa Ki Hajar Salokantara telah dipilih oleh alam semesta untuk menjadi ayah dari sosok yang kelak akan dikandungnya. Mendengar perkataan tersebut, Ki Hajar Salokantara memutuskan untuk segera menikahi Dewi Sinta. Dan Dewi Sinta pun menjadi Nyai Salokantara, istri dari Ki Hajar Salokantara. Kursi. Orang.
Talent show legenda Baru Klinting. Selamat menyaksikan. Ini baru awalan. Selamat datang di Jejogetan. Pada malam hari ini akan ditampilkan sebuah pertunjukan spektakuler. Kisah legenda Baru Klinting. Para pengunjung diharapkan untuk tetap berada di tempat duduk masing-masing karena pertunjukan akan segera dimulai. Selamat menyaksikan. Bisa ada warna di situ ya? Air apa? Air itu. Air air. Tuh sengaja aja Di sebuah desa bernama Ngaso, hidup sepasang suami istri bernama Ki Hajar Salokantara dan Nyai Udah jadi Salokantara. layar dia. Selama puluhan tahun bersama, mereka belum juga dikaruniai seorang buah hati. Suatu hari, Ki Hajar Salokantara berpamitan untuk pergi bertapa ke Gunung Telomoyo demi meminta keajaiban seorang buah hati. Dengan menitipkan kelintingan pusakanya, Ki Hajar pun pergi meninggalkan Nyai Salokantara. Setelah berbulan-bulan lamanya, Nyai Salokantara akhirnya mengandung seorang anak. Namun, takdir semesta mengejutkannya. Anak yang dikandung Nyai bukanlah seorang anak manusia, melainkan seekor ular naga yang bisa bicara. Ia memberi nama naga tersebut Baru Klenteng. Nama yang diambil dari kelintingan pusaka milik Ki Hajar Salokantara. Nyai Salokantara membesarkan Baru Klenteng seorang diri. Baru Klenteng memiliki kekuatan untuk memperbaiki segala sesuatu dengan hembusan nafasnya. Dikala Baru Klenteng beranjak remaja, ia mulai bertanya akan keberadaan ayahnya. Nyai Salokantara kemudian menyuruhnya pergi untuk menemui ayahnya di Gunung Telomoyo dengan membawa bukti berupa kelintingan. Nyai pun berpesan. Enggak, weekend aja sebenarnya. Di luar sana akan banyak orang yang tidak menyukai Lagi Jepang. liburan. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Itu berani, bro. Jika sesuatu terjadi padamu, peganglah kelintingan pusaka ini dengan erat. Senantiasa, semesta akan menolongmu. Hati-hati, Baru. Baru pun terbang, meninggalkan tempat tinggalnya untuk menemui ayahnya, Ki Hajar Salokantara.
Telomoyo, Baru Klenteng membangunkan Ki Hajar dengan keberadaannya. Ki Hajar sangat terkejut melihat rupa Baru Klenteng yang merupakan seekor ular naga. Baru Klenteng kemudian memberitahukan Ki Hajar bahwa ia adalah anaknya. Ki Hajar merasa tidak percaya. Akan tetapi Baru Klenteng menggunakan kelintingan emas pusaka miliknya. Ki Hajar kemudian menguji Baru Klenteng dengan berkata bahwa jika Baru Klenteng mampu untuk melingkari Gunung Telomoyo dengan tubuhnya, maka Baru adalah anaknya. Dengan keberhasilan Baru, Ki Hajar kemudian berpesan, "Wahai Baru Klenteng, kau memang anakku yang dikaruniai oleh semesta. Sekarang, hendaklah kau pergi ke Bukit Tugur dan bertapa. Maka wujudmu akan berubah menjadi manusia." Baik, Ayahanda. Dengan harapan besar untuk menjadi ciptaan yang sempurna, Baru Klenteng terbang dengan cepat ke Bukit Tugur. Namun di perjalanan, ia melewati suatu desa yang dilanda kemiskinan. Desa itu adalah Desa Patu. Merasa iba, Baru menolong desa itu dengan hembusan nafasnya. Warga Desa Patuk dengan berlomba-lomba mengambil semua makanan itu. Di saat yang bersamaan, semesta mengubah Baru Klenteng menjadi seorang anak manusia. Ia merasa gembira karena wujudnya bukan lagi seekor naga yang menyeramkan. Tiba-tiba, perut Baru Klenteng berbunyi kelaparan. Dengan rupa seorang manusia, Baru Klenteng tidak lagi takut untuk menghampiri desa tersebut. Ia berjalan mendekati desa dan meminta makanan pada salah satu warga. Akan tetapi, Baru Klenteng malah diusirnya. Siapa kau anak kecil? Di sini tidak ada makanan untuk. Semua ini hanya untuk kami, warga Desa Patung. Pergi kau dari sini. Yang ini ya, anak kau tadi. Tiba-tiba, seorang nenek menghampirinya. Nenek itu menanyakan mengapa Baru menangis. Kemudian, Baru bercerita bahwa warga Desa Patung mengusirnya. Mendengar cerita Baru, nenek itu mengajak Baru ke halaman rumahnya dan memberikannya sepiring makanan. Lalu, nenek itu menceritakan sifat asli warga Desa Patung yang angkuh dan serakah. Seberapapun keajaiban yang terjadi kepada mereka, mereka tidak pernah menyampaikan rasa syukur kepada semesta. Kemudian, nenek itu berpesan kepada Baru, jika ia mendengar gemuruh langit, maka segeralah pergi ke bukit paling tinggi. Dari sana, ia akan dapat melihat karma semesta. Tak lama kemudian, gemuruh besar terdengar dan hujan mulai turun.
Dari kejauhan terdengar suara minta tolong. Baru Kelinting melihat warga desa Patu dilanda banjir besar. Melihat kejadian tersebut, baru teringat perkataan ibunya. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini.